Rekan, ini ada rilis dari saya dan Pak Gubernur untuk lebih jelasnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolri, kami Forkopimda DKI ini kompak, kolaborasi aksi untuk mencapai herd immunity dengan target kuantitas mudah-mudahan pada tanggal 17 Agustus masyarakat DKI Jakarta hampir mencapai 100%. Target kita 100%. Strategi yang kita mau gunakan adalah dengan pelibatan relawan, baik yang nakes maupun non nakes, yang bersumber dari mahasiswa, dokter, perawat, dan organisasi kemasyarakatan. Mudah-mudahan ini bisa maksimal sehingga apa yang dijelaskan oleh Pak Kapolri tadi bisa tercapai. Saya silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kajati, teman-teman media semua yang saya hormati. Jadi kita menyaksikan program vaksinasi ini berjalan bertahap. Di awal dimulai dengan tenaga medis, lalu kemudian pekerja publik, lalu mulai dengan lansia, dan sekarang seluruh komponen masyarakat. Nah, kami di Jakarta nantinya akan melakukan pembukaan kegiatan dengan mensyaratkan harus mengikuti vaksinasi terlebih dahulu. Mengapa ini dilakukan? Data yang kita miliki menunjukkan bahwa resiko terjadinya fatalitas dan resiko terjadinya gejala berat itu menjadi makin kecil bila sudah tervaksin. Jadi kita nanti akan secara bertahap melakukan pembukaan pada aktivitas-aktivitas dan itu membutuhkan persyaratan vaksin. Karena itu program vaksinasi yang sekarang diluncurkan menjadi solusi bagi masyarakat di Jakarta, karena di lokasi dekat mereka tinggal mudah diakses. Akan ada lebih dari 900 titik ya Pak Kapolda? Baik. Lebih dari 900 Anda bisa datang dengan mudah sehingga teman-teman warga Jakarta bisa mendapatkan vaksin dengan mudah. Saya berikan analogi. Apakah vaksin akan mencegah penularan? Tidak. Tetapi vaksin mencegah terjadinya gejala berat bila tertular. Vaksin membantu mengurangi resiko bila sampai terpapar. Sama seperti kita mewajibkan kendaraan roda 2 mau pergi ke jalan raya boleh, tapi pakai helm. Apakah helm menghindari kecelakaan? Tidak. Apakah helm membuat orang pasti aman kalau naik motor? Tidak. Naik motor tetap harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas, sama seperti pergi harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Tapi bila sampai terjadi kecelakaan, maka resiko terjadinya cedera berat di kepala menjadi lebih kecil karena menggunakan helm. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat dan mengharuskan menggunakan vaksin supaya bila sampai terpapar resikonya lebih kecil. Kira-kira seperti itu, dan ini sebuah kolaborasi luar biasa. Saya rasa ini bisa menjadi contoh bahwa di kota ini banyak orang baik. Di kota ini banyak orang mau mengabdi buat sesama. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Pak Kapolda, terima kasih bagi yang berinisiasi dan membantu mengkolaborasikan seluruh komponen. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak. Pak Pangdam dulu ya. Bentar. Nanti baru ada tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan sekarang bahwa ini waktunya saudara sekalian yang kemarin tidak ada waktu, kemudian tidak ada sarana sehingga belum divaksin. Nah, sekarang sudah ada waktu. Sampaikan Kapolda tadi, seluruh RW nggak jauh-jauh segera datangi sentra vaksin yang disiapkan oleh Kapolda. Itu nanti bersama dengan semua yang ada, tetap kita buka fasilitas kesehatan yang ada, tetapi yang dekat-dekat RW silakan datang.
Kenapa? Makin cepat kita melaksanakan vaksinasi seperti disampaikan Gubernur tadi, makin cepat kita bisa memulihkan ekonomi, makin cepat kita bisa maju. Jangan sampai kita lambat-lambat untuk maju, kita akan kalah sama negara lain. Yuk, mari kita jadi pejuang dengan cara mengingatkan saudara-saudara kita yang kemarin belum vaksin, mumpung nggak jauh, dorong. Barangkali berat untuk berbicara, tapi kita berbicara kepada yang belum vaksin untuk bisa vaksin. Saudara menyelamatkan nyawanya. Saudara, kita semua akan jadi aman untuk menghadapi vaksin ke depan. Maka mari saudara-saudara sama-sama ingatkan saudara yang belum. Makin cepat makin baik. Kalau perlu belum 17, makin bisa selesai makin baik. Begitu Pak Budaya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kajati. Ini perkenalkan Pak Kajati yang baru. Beliau baru 3 hari. 3 hari ya Pak beliau? 3 hari. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam. Jadi ini yang sudah diinisiasi oleh Pak Kapolda. Tentunya ini menjadi gerakan yang cukup penting, lagi targetnya 17 Agustus. Ya, kita berharap kawan-kawan pers ini juga ikut menggelorakan bagaimana bisa terlaksana sesuai target. Ya, kita berharap semua bisa selesai vaksinasi di DKI, dan tentunya kita akan juga mati-matian bantu program Pak Gub nanti untuk menggerakkan kembali sentra-sentra ekonomi. Kita tidak mau berlama-lama, tentunya ini keadaan lesu dan ini pasti dampaknya cukup berat bagi masyarakat kita khusus DKI. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap rekan-rekan pers bantu untuk menggelorakan agar ini bisa setiap sentra yang sudah dilakukan dibuka oleh Pak Kapolda ini bisa cepat berjalan untuk selesainya vaksinasi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau bertanya ke Pak Gubernur. Ya. Kasih mic. Iya. Begini, beberapa aja sekalian biar jawabnya. Ya, langsung. yang kedua. Ada 3 dulu ya. Yang pertama 1, 2, 3. Ya. Pak, saya dari Kompas TV, pertanyaannya yang sebenarnya sama untuk Pak Gubernur, ini terkait dengan tadi disebut ada data-data yang sudah turun, akan ada pelonggaran. Ini sektornya apa saja? Apakah hanya sentra ekonomi saja atau ada yang lain? Kemudian bagaimana pengawasan dan pengamanannya dari TNI dan juga Polri, dan juga kalau nanti ini kan baru akan ditentukan nih oleh pusat, apakah PPKM level ini akan dilanjutkan atau nanti ada perubahan lagi? Nah, oke. akan disesuaikan dengan itu Pak. Terima kasih. Satu lagi. Nih, ya. Izin Pak, saya Amir dari Pikiran Rakyat. Kemarin ada IKAPI itu menyoroti Pak, kalau vaksinasi menjadi syarat untuk masuk ke pasar itu katanya memberatkan pedagang. Seharusnya pemerintah dan Forkopimda itu menggerak dulu nih pedagang dan si pengunjungnya dulu, sehingga kemudian aktivitas ekonomi bisa berjalan. Artinya harus mencapai 70% dulu baru itu bisa menjadi syarat untuk masuk itu Pak. Demikian Pak, terima kasih. Oke, sekalian dah satu lagi biar nggak usah ada sesi Metro 2. TV. Ya. Saya Ayu Pak dari Metro. Pertanyaannya, pada saat perpanjangan PPKM level 4 kemarin ada informasi bahwa mobilitas di DKI Jakarta ini justru naik hingga 30%. Bagaimana menjaga mobilitas ini agar tadi indikator-indikator yang sudah baik bisa terjaga? Dan yang kedua, ini kan bulan kemerdekaan ya Pak, bagaimana menjaga agar di kampung-kampung masyarakat itu tidak melaksanakan tradisi-tradisi yang membuat kerumunan Pak? Karena kan kemarin yang masih tinggi mobilitasnya justru di kampung-kampung. Terima kasih. Oke. Begini, pertama tentang sektor apa yang mau dibuka dan prosesnya. Pengendalian COVID ini tidak bisa hanya satu wilayah, tetapi ini dikerjakan lintas wilayah. Jadi kita nanti akan melaksanakan ketika sudah ada ketentuan status PPKM-nya level 4 atau level 3. Karena dari situ nanti ada sektor-sektor apa saja yang sudah bisa dimulai dan cara melaksanakannya. Tapi di Jakarta ketentuan itu ditambahkan satu, yaitu harus sudah
vaksin. Jadi walaupun sektornya dinyatakan diizinkan, tapi untuk di DKI ada penambahan. Harus apa? Harus sudah vaksin. Nah, pemantauannya seperti apa? Nanti begini, ada masyarakat yang belum bisa vaksin. Memang belum bisa, karena alasan medis. Ada alasan kesehatan yang membuat mereka tidak bisa vaksin. Yang kedua, ada yang baru sembuh dari COVID yang belum bisa vaksin. Nah, mereka cukup membawa surat keterangan dari dokter bahwa mereka memang belum bisa vaksin, atau kalau ada persoalan medis sehingga tidak bisa vaksin, cukup keterangan dokter, itu akan bisa dikecualikan. Yang kedua, nanti aplikasi Zaki akan memudahkan. Tinggal masukkan nomor induk kependudukan, lalu akan muncul warna hijau sudah vaksin 2 kali, warna kuning sudah vaksin 1 kali, warna merah belum vaksin. Jadi kalau kemana-mana buka aplikasinya, tunjukkan Anda hijau, Anda bisa kemana saja. Kalau Anda merah, jangan pergi-pergi dulu, karena berisiko. Sama seperti keliling jalan-jalan naik tanpa helm. Kalau keliling jalan-jalan tanpa helm, kalau sampai terpeleset, tidak ikut protokol lalu lintas, kecelakaan risikonya besar. Tapi kalau Anda pakai helm, sampai kejadian kecelakaan pun insya Allah risiko fatalitas lebih rendah. Kemudian yang kedua, jadi itu soal sektor dan pengawasan. Yang kedua kemudian soal sebaiknya dibolehkan untuk tetap belum vaksin tapi ke pasar gitu ya kira-kira. Gini, lokasi vaksinasi ada di mana saja. Anda tinggal datang hari ini, besok langsung bisa vaksin. Jadi kalau mau ke pasar besok, hari ini bisa vaksin di ratusan tempat di Jakarta. Jadi alasan bahwa tidak bisa vaksin itu kalau untuk Jakarta agak sulit diterima alasan itu. Karena Anda bisa akses di mana saja, kapan saja. Anda tinggal datangi, lalu melakukan vaksinasi, cukup dengan 1 kali vaksin, sesudah itu Anda bebas bergerak. Jadi kami tidak mewajibkan vaksinasi ini 2 bulan lalu, 3 bulan tidak, tapi sekarang sesudah 7,5 juta orang mendapatkan vaksinasi, dan insya Allah ini tambah 3 juta lagi dalam 2 pekan ke depan, maka 10 juta orang di Jakarta sudah tervaksinasi. Maka saya mengundang kepada semuanya untuk kerjakan itu, begitu ya. Lalu mengenai mobilitas, Pak. Mobilitas, mungkin boleh Pak Kemelet sedikit ya. Saya ingin garis bawahi bahwa kegiatan pembatasan mobilitas sejak awal Juli kemarin berdampak amat baik pada pengendalian COVID. Ini adalah hasil kerja keras kita semua. Ribuan petugas yang bertugas siang malam, kemudian jutaan rakyat yang mentaati. Angkanya apa? Terlihat itu, kasus baru turun. Kalau kasus baru turun artinya penularan dalam 2 minggu terakhir menurun sekali. Tanggal 16 Juli di Jakarta ada 113.000 kasus. Hari ini akhir Juli 2 minggu kemudian 17.000. Bayangkan turun 100.000 kasus aktif. Ini bukti konkret bahwa pembatasan mobilitas yang dikerjakan kemarin efektif. Mari kita teruskan. Saya mengajak kepada semua untuk jangan kendor. Ini belum selesai. Kapan nanti kita bisa merasakan keamanan? Positivity rate kita masih 15%. 15 April positivity rate 45%. 45% turun jadi 15%. Insya Allah kalau ini di bawah 5%, kita bisa mengatakan masuk zona aman. Yang kedua, rumah sakit. Bor rumah sakit itu 94-95% di pertengahan Juli. Sekarang sudah 70-an%. Aman bila di bawah 60%. Jadi kita ingin semuanya jangan kendor, jangan puas, jangan merasa berhasil. Ini ingat kalau yang muslim punya pengalaman cerita perang Uhud. Perang Uhud itu sudah mau menang, tapi nggak tahan. Apa yang terjadi? Kekalahan. Karena tidak tahan untuk tabah sebelum prosesnya tuntas. Mari kita tuntaskan, insya Allah kita akan bisa betul-betul menang. Dan 17-an kita lakukan seperti kemarin kita merayakan peringatan-peringatan hari besar. Hari ini saat ini kita masih belum bisa menyelenggarakan aktivitas
kerumunan apapun, gitu ya. Pak Kapolda mungkin Saya tambahkan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur bahwa untuk menurunkan positivity rate tidak ada cara lain selain mengurangi mobilitas. Oleh sebab itu, hasil yang kita capai harus kita sadari betul bahwa dampaknya luar biasa bagi kesehatan, walaupun kesannya menyusahkan. Yang kedua, dengan adanya penerapan PPKM level 4 di Jakarta dan ada beberapa sektor UMKM yang diberikan ruang untuk berusaha, pesan kami tolong ini betul-betul ditaati, dan tafsir untuk semuanya harus vaksin tolong dipenuhi. Itu sama dengan pembatasan mobilitas. Vaksin ini bukan ingin menyusahkan, tapi untuk menyetop laju pertumbuhan COVID-19. Begini saudara-saudara, saya seiring dengan waktu mulai melihat bahwa solidaritas sosial masyarakat Jakarta ini mulai tumbuh. Ini yang harus terus kita ingatkan. Sifat-sifat egois yang mementingkan diri sendiri, saya kira harus kita buang jauh-jauh. Jangan mudah lupa kita. Kemarin di ICU banyak yang tidak dapat pertolongan dengan cepat. Kemarin ruangan UGD penuh. Jangan cepat kita lupa. Ini seperti yang dikatakan Pak Gubernur, perang belum selesai. Jadi kalaupun ada sektor-sektor yang diberikan kemudahan karena memang ekonomi harus bergerak, tapi persyaratan vaksinasi, apalagi vaksinasi sudah ada gerai di masing-masing RW, nggak ada alasan lagi dia untuk mengatakan saya belum mau divaksin. Sama satu, tolong teman-teman wartawan sampaikan, ada resistensi dari beberapa kali kami melakukan vaksinasi soal halal, soal dampak dan sebagainya. Sebenarnya sudah berulang kali kita jelaskan bahwa ini halal, AstraZeneca ini halal, dampaknya memang kecil, tapi memang seperti itulah proses apabila dilakukan vaksin. Jadi tolong dimanfaatkan betul gerai vaksinasi Merdeka ini yang sudah dekat dengan rumah masing-masing. Semoga Jakarta yang kemarin saya katakan tidak baik-baik, dengan adanya kegiatan ini, semoga Jakarta semakin bergairah. Semoga Jakarta semakin bergairah. Saya kira itu dari saya. Pak Undam ada tambahan dikit. Saya sedikit menambahkan. Jadi kesuksesan menurunkan kemarin bukan dari kami saja, bukan dari TNI, Polri maupun pemerintah daerah serta pusat-pusat, bukan. Tapi sebagian besar karena masyarakatnya paham, masyarakatnya mengerti bahwa dia harus tinggal di rumah. Nah, sekarang kondisinya levelnya masih level 4. Tadi disampaikan bahwa mobilitas bertambah. Nah, ini sebetulnya mari kita sampaikan saudara kita yang belum sadar bahwa ini masih level 4. Bisa saja naik kalau kita semua tidak saling berkontribusi. Tolong diingatkan saudara-saudara yang lain supaya yuk kita standby di rumah semaksimum yang kita bisa. Baru nanti apabila levelnya sudah turun sedikit-sedikit, kita evaluasi, kita siapkan sesuatu yang baru untuk ke depan lagi. Karena kita nggak ngerti kapan virusnya selesai. Tapi yang jelas kita harus siap, tidak siap menghadapi virus. Salah satunya adalah vaksinasi dan yang lainnya adalah PPKM. Dilaksanakan dengan secara ketat. Saya ulangi lagi, ini peran saudara sekalian saling mengingatkan satu sama lain. Terima kasih. Pak Gubernur, ada yang mau ditambahkan? Cukup ya? Oh iya. Terima kasih ya. Terima kasih.